Kabar buruk datang dari negeri jiran. Timnas Malaysia terancam sanksi berat yang bisa mengubur mimpi mereka di panggung Asia. Bayangkan, Harimau Malaya bisa saja dicoret dari partisipasi di Piala Asia 2027. Kok bisa? Semua ini bermula dari skandal naturalisasi yang mengguncang sepak bola Malaysia. Jadi, ceritanya begini. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terbukti melakukan pelanggaran dalam proses naturalisasi 7 pemain tim nasional mereka. Ternyata, ketujuh pemain ini tidak punya garis keturunan Malaysia sama sekali. FIFA tidak tinggal diam. Sanksi pun langsung dijatuhkan. Pertama, ketujuh pemain tersebut dilarang berkompetisi selama 1 tahun penuh, terhitung sejak akhir September lalu. Kedua, FAM didenda sejumlah uang yang tidak sedikit, yaitu 350.000 Swiss franc, atau kalau dirupiahkan sekitar 7,3 miliar rupiah, jumlah yang sangat besar untuk sebuah kesalahan administrasi. FAM tentu tidak menyerah begitu saja. Mereka mencoba mengajukan banding ke FIFA. Tapi sayangnya, banding tersebut ditolak mentah-mentah. Kini, harapan terakhir mereka ada di tangan Pengadilan Arbitrase Olahraga, atau yang biasa kita kenal sebagai CAS. FAM sedang berjuang di sana, tapi proses di CAS ini biasanya memakan waktu yang sangat lama, dan hasilnya pun belum tentu sesuai harapan. Di sisi lain, masalah ini belum selesai. FIFA sudah menyerahkan berkas kasus ini ke Konfederasi Sepak Bola Asia, atau AFC. Nah, ini yang paling bikin deg-degan. AFC punya wewenang untuk menjatuhkan hukuman tambahan, khususnya terkait partisipasi timnas Malaysia di kompetisi di bawah naungan AFC, termasuk kualifikasi Piala Asia 2027 yang sedang berjalan saat ini. Timnas Malaysia sebenarnya sedang berada di atas angin. Mereka memuncaki klasemen sementara grup F dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Mereka unggul atas Vietnam yang menempel ketat dengan 9 poin. Perlu diingat, format kualifikasi ini sangat ketat. Hanya juara dari 6 grup yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Asia ke 2027. Malaysia punya 2 laga sisa yang sangat krusial. Mereka akan menghadapi Nepal pada 18 November nanti, dan laga penentuan melawan Vietnam pada 31 Maret tahun 2026. Dengan posisi sekarang, peluang mereka untuk lolos sebenarnya sangat besar. Tapi, semua kerja keras di lapangan itu bisa sia-sia jika AFC menjatuhkan sanksi terberat. FC sendiri kabarnya sudah menerima semua dokumen dari FIFA dan sekarang sedang menunggu hasil keputusan dari CAS sebelum mengambil tindakan. Sikap menunggu ini membuat seluruh pencinta sepak bola Malaysia was-was. Kenapa? Karena AFC punya preseden atau contoh kasus serupa di masa lalu, dan hukumannya tidak main-main. Masih ingat kasus Timor Leste beberapa tahun lalu? Mereka pernah dihukum berat oleh AFC karena skandal pemalsuan data naturalisasi. Saat itu, Timor Leste ketahuan menaturalisasi 12 pemain yang ternyata asli berdarah Brasil, tanpa ada hubungan kekerabatan sama sekali dengan Timor Leste. Akibatnya, AFC mencoret Timor Leste dari kualifikasi Piala Asia ke 2023, mereka dilarang ikut serta dalam kompetisi tersebut. Jika berkaca dari kasus Timor Leste, nasib timnas Malaysia benar-benar di ujung tanduk. Hukuman yang mungkin dijatuhkan AFC bisa beragam. Skenario paling ringan mungkin adalah pengurangan poin di babak kualifikasi. Jika ini terjadi, posisi mereka di puncak klasemen bisa langsung anjlok, dan peluang lolos pun menipis. Namun, skenario terburuknya, dan ini yang paling ditakuti, adalah pencoretan penuh dari kualifikasi Piala Asia ke 2027. Artinya, semua pertandingan yang sudah mereka jalani akan dianggap hangus. Perjuangan para pemain di lapangan akan menjadi sia-sia. Mimpi untuk tampil di panggung tertinggi sepak bola Asia harus dikubur dalam-dalam. Kekhawatiran ini disuarakan oleh banyak pihak di Malaysia, termasuk mantan Ketua Umum FOM, Christopher Raj. Beliau merasa sangat cemas menanti keputusan dari AFC. Menurutnya, jika Malaysia benar-benar dicoret dari Piala Asia 2027, dampaknya akan sangat luas dan merusak. Tidak hanya untuk timnas senior. Pertama, citra sepak bola Malaysia di mata dunia akan tercoreng. Ini akan membuat mereka kesulitan untuk mengundang tim-tim kuat dalam ajang uji coba FIFA Matchday. Tim-tim dengan peringkat 100 besar. FIFA kemungkinan besar akan enggan bermain melawan Malaysia karena status mereka yang sedang dihukum. Christopher Raj menjelaskan, kami nanti akan sulit mendapat lawan berat di uji coba FIFA Matchday. Sulit untuk melawan tim di peringkat 100 besar FIFA. Tentu saja, tanpa lawan uji coba yang berkualitas, bagaimana para pemain bisa berkembang dan mengukur kemampuan mereka di level internasional? Kedua, ini akan berpengaruh langsung pada peringkat FIFA Malaysia. Tanpa pertandingan kompetitif dan uji coba internasional, peringkat mereka pasti akan merosot tajam. Ini adalah sebuah kemunduran besar setelah mereka bersusah payah merangkak naik dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga, dan yang paling menyedihkan,
adalah dampaknya bagi para pemain. Jika Malaysia dicoret, mereka akan kehilangan panggung untuk berkompetisi di level tertinggi setidaknya selama 3-4 tahun ke depan. Bayangkan, setelah Piala Asia 2027, kompetisi besar berikutnya adalah kualifikasi Piala Dunia 2030 yang rencananya baru akan dimulai pada akhir tahun ke-2028. Itu artinya akan ada satu generasi pemain yang mungkin kehilangan masa emas mereka karena tidak bisa tampil di ajang internasional yang bergengsi. Ini bukan hanya soal peringkat atau trofi, tapi juga tentang perkembangan karier dan pengalaman para pemain yang menjadi tulang punggung tim nasional. Christopher Raj menambahkan, kami berharap timnas kami bisa terus aktif di kancah internasional. Itu tak hanya berpengaruh pada peringkat FIFA nanti, tapi juga perkembangan para pemain dan kredibilitas sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Pernyataan ini menunjukkan betapa krusialnya partisipasi di ajang internasional bagi sebuah negara. Jadi, saat ini seluruh Malaysia sedang menahan napas. Perjuangan di CAS menjadi pertaruhan besar bagi masa depan sepak bola mereka. Apakah banding mereka akan diterima dan sanksi bisa diringankan? Atau mereka harus menerima kenyataan pahit, dicoret dari panggung Asia, dan memulai segalanya dari nol? Skandal naturalisasi ini menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi FAM. Sebuah kesalahan administrasi yang fatal bisa berakibat pada hancurnya mimpi satu generasi dan mundurnya perkembangan sepak bola sebuah negara. Ini adalah pengingat bagi semua federasi sepak bola di dunia untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan aturan yang berlaku. Kita semua tentu berharap yang terbaik untuk perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Apapun keputusannya nanti, semoga ini bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Malaysia untuk berbenah dan menjadi lebih baik di masa depan. Mari kita tunggu bersama perkembangan selanjutnya dari kasus ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah sanksi pencoretan terlalu berat untuk timnas Malaysia? Atau ini adalah hukuman yang setimpal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Berita Bola Terpanas agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.